Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Hera Febria Mafilinda, SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Bisnis dan Negosiasi kelas B Indralaya. Baiklah, terima kasih Bu atas waktu dan kesempatannya. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi mengenai proposal bisnis yang telah kami buat, yaitu UMKM kuliner bernama Crackers Yamio. Sebelum kami mulai pemaparan materi pada kesempatan kali ini, saya di sini sebagai moderator akan memandu jalannya presentasi pada kesempatan kali ini. Sebelum saya memulai presentasi pada kali ini, saya akan memperkenalkan tim saya terlebih dahulu, yaitu ada Debbie Febrianti, ada Selvi Meltiana Al, ada saya sendiri Putri Novitasari, dan ada rekan saya Olen Abiku, ada juga Peggy Putri, dan yang terakhir itu ada Rizky Harits. Next. Tanpa berlama-lama lagi, kepada Saudari Selvi Meltiana sebagai selaku pemateri pertama, langsung saja silahkan memaparkan materi, waktu dan layar dipersilahkan. Baiklah, perkenalkan nama saya Selvi Meltiana. Saya di sini akan menjelaskan mengenai ringkasan eksekutif bisnis kami. Yang pertama, Yamio merupakan UMKM di Palembang yang bergerak di sektor kuliner dan berdiri pada Agustus 2019 dengan produk utamanya yaitu roti gabin. Yamio memberikan kesan nostalgia kepada mereka yang zaman dahulu yang sering membeli roti gabin dengan isian tape. Yamio melakukan modernisasi dari roti gabin tape tradisional dengan menghadirkan varian isi yang lebih modern untuk rasa yang gurih seperti ayam dan kornet, sedangkan yang manis yaitu tape, kuah ubi, purple, dan pandan, serta menawarkan varian topping mulai dari rasa matcha, coklat, keju, susu, stroberi, blueberry, tiramisu, dan taro. Pada awal pembiayaan bisnis ini sendiri berasal dari pendiri usahanya yang sendiri yang mendapatkan pembiayaan melalui pendapatan penjualan produk tersebut dan uang pribadi. Kemudian, jika sudah mendapatkan pendapatan dari hasil penjualan itu, ia akan membagikan hasil dari laba tersebut kepada karyawannya. Berikutnya, adapun visi misi dari Yamio sendiri, yaitu kami berusaha memberikan pelayanan dengan sepenuh hati agar pelanggan merasakan kepuasan terhadap penjualan kami dengan para karyawan yang ramah dan memberikan kepuasan kepada para pelanggan untuk cita rasa yang unik dan dengan harga yang murah dan dapat bersaing dengan crackers lainnya. Yamio sendiri dibentuk oleh pemiliknya, yaitu tanpa ada kerjasama dengan pihak lain dari perusahaan ini. Struktur organisasinya ada 5 karyawan. Yang pertama, Selvi Meltiana sebagai bagian keuangan, Putri Novitasari sebagai bagian pemasaran, Olen Arik sebagai bagian pengolahan, Peggy Putri sebagai bagian produksi, dan Debbie Febrianti sebagai bagian penjualan. Pemiliknya sendiri yaitu Ricky Haris Dwi Putra. Oke, yang terakhir ada pemilik usaha dari Yamio sendiri dapat menjual 80 porsi cracker selama 1 hari, di mana harganya 15.000. Karena kami mengambil yang paling manis, maka kami akan mengambil 15.000 sebagai rata-ratanya. 1 hari kami dapat menjual 80 porsi dengan total 1.200.000. Sedangkan selama sebulannya kami dapat menjual 240 porsi dengan total 32 juta rupiah. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Materi mengenai ringkasan eksekutif dari proposal bisnis kami. Untuk materi selanjutnya yang lebih jelas lagi mengenai bisnis kami akan dijelaskan oleh rekan saya Rizky Haris. Kepada Rizky Haris, waktu dan tempat saya persilahkan. Sebelumnya baik, terima kasih. Yang pertama ada latar belakang, boleh kembali. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari pembuatan produk. Dalam dunia bisnis, tentunya kita tidak asing dan tidak lepas dari yang namanya pembaruan. Tentunya di era sekarang, bisnis-bisnis selalu menghadirkan produk-produk yang unik, menarik, serta berbeda untuk masyarakat. Dengan perkembangan teknologi yang semakin maju dan berkembang, hal ini membuat pola konsumtif masyarakat pun berubah. Perubahan pola konsumtif masyarakat ini membuka peluang bisnis yang lebih besar dari sebelumnya bagi semua sektor bisnis yang ada. Salah satunya yaitu dari brand Yamio ini sendiri.
Brand ini merupakan jenis UMKM di Palembang yang bergerak di bidang kuliner yang berdiri pada Agustus 2019 yang telah disampaikan pada ringkasan eksekutif tadi, dengan produk yang penjualan utama yaitu roti gabin. Roti gabin ini sendiri ialah jenis biskuit tradisional dengan rasa manis dan gurih. Namun, pada produk ini, brand kami melakukan modernisasi dari roti gabin yang biasa, yang dulu menggunakan tapi tradisional, dengan dijual dengan tambahan varian topping yang mengikuti selera masyarakat, yang tentunya digemari oleh kalangan anak muda terutama. Varian topping yang ditawarkan mulai dari rasa matcha, coklat, keju dan susu, stroberi, blueberry, tiramisu, dan taro. Alasan terkait roti gabin ini menjadi produk utama, agar pangsa pasar yang dapat kami raih itu tidak hanya dari satu kalangan saja, tapi dapat menjangkau dari setiap rentan usia. Dan kami juga memberi kesan nostalgia pada produk bagi mereka orang-orang dewasa yang dulu sering melakukan jajanan. Dengan begitu, brand kami hadir sebagai UMKM kuliner yang beroperasi di daerah Palembang. Sekian, terima kasih. Oke, di sini saya akan memaparkan beberapa poin yang ada pada bab 2. Yang pertama yaitu nama produk. Yamio merupakan UMKM di bidang kuliner yang didirikan oleh Mutia Ibrahim dan beroperasi di daerah Palembang. Nama usaha Yamio ini terinspirasi dari reaksi konsumen ketika memakan makanan ini dengan mengatakan yummy yang artinya enak dan kata yo dalam bahasa Palembang yang artinya ya. Jadi Yamio ini berarti enak ya. Selanjutnya yang kedua ada logo produk. Warna ungu dan kuning pada logo ini ternyata terinspirasi dari warna-warna pilihan. Warna ungu pada logo ini diambil dari produk bestseller yaitu ubi ungu. Serta warna kuning dan ungu diambil dari warna favorit pemilik usaha ini. Sehingga warna yang diambil adalah warna ungu dan kuning. Dan untuk tulisan jajanan kekinian, itu dibuat karena Yamio adalah makanan jadul yang dimodifikasi menjadi makanan yang lebih modern. Dan untuk ilustrasi gambar, pada logo ini ada gambar roti, gabin yang diberi susu dan topping-topping di atasnya. Next. Oke, yang ketiga ada jenis produk. Produk yang diproduksi oleh Yamio yaitu roti gabin dengan isian yang terbagi atas 2 macam varian, yaitu rasa manis dan rasa asin. Untuk rasa manis terdapat 2 isian, yaitu ubi ungu dan 3 isian, ubi ungu, pandan, dan tape. Untuk rasa asin terdapat 2 isian, yaitu ayam dan kornet. Topping yang tersedia yaitu coklat, taro, green tea, susu, keju, tiramisu, dan matcha. Selanjutnya, pemaparan materi akan disampaikan oleh Saudari Putri. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Saudari Debbie. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai pertama produk dari Yamio sendiri. Jadi di sini teman-teman bisa lihat contoh-contoh dari produk Yamio sendiri. Itu ada yang crackers manisnya dan ada crackers asinnya juga. Di sini juga tertera gambar dari menu Yamio sendiri. Next. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai keunggulan dari produk Yamio sendiri. Jadi keunggulan dari produk Yamio sendiri adalah karena Yamio merupakan salah satu cemilan crackers pertama dengan fla ubi ungu dan crackers dengan isian ayam di Kota Palembang. Dan salah satu yang menjadi unggulan kami itu adalah Yamio sendiri itu yang paling bestseller adalah fla ubi ungu. Selain digoreng crispy, juga diberikan limpahan topping seperti coklat, taro, green tea, keju, susu, dan lain sebagainya. Setelah itu, keunggulan dari produk kami ini sendiri adalah terutama di varian manis itu lebih bisa tahan lama, bisa tahan sampai 3 hari masih bisa dimakan. Lalu yang pasti keunggulan kami dari segi kualitas produk yang baik seperti dari segi bahan, kami itu menggunakan bahan-bahan yang premium. Lalu pelayanan yang baik untuk pelanggan kami, terus harga yang terjangkau untuk dibeli dari kalangan menengah atas dan menengah ke bawah. Next. Yang ketiga mengenai manfaat produk dibandingkan dengan pesaing dari Yamio sendiri, itu adalah manfaatnya yang pertama untuk kaum wanita yang menyukai makanan manis yang pastinya karena di Yamio sendiri itu yang paling best seller adalah crackers manis. Yang kedua itu dari kualitas premium yang digunakan seperti coklat dan susu. Yang ketiga dapat memberikan energi yang tinggi bagi tubuh. Kita tahu bahwa makanan manis itu bisa meningkatkan energi di tubuh kita. Yang keempat itu mampu untuk menjaga kekenyangan. Jadi kalau misalnya
memakan satu porsi Yamio, terutama yang manis, itu dapat menjaga kekenyangan kita sendiri. Yang kelima itu bisa bermanfaat untuk menaikkan mood, apalagi untuk cewek-cewek nih. Dan yang keenam, sangat bermanfaat untuk mengaktifkan pusat kesenangan di otak sehingga dapat membuat seseorang merasa bahagia setelah mengonsumsinya dan yang pastinya ketagihan untuk memakan Yamio lagi. Next, baiklah materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Olen Ari, kepada Olen. Waktu dan layar dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai harga produk. Di sini produk untuk satu porsinya yaitu 15.000 untuk varian yang manis dan 18.000 untuk varian yang asin. Karena yang paling laris di Yamiya sendiri adalah varian manis, jadi kami menghitung rata-rata penjualan yang paling diminati saja. Pada tabel dapat dilihat biaya produksi dan pendapatan. Yamiya dapat menjual 80 porsi kerekai setiap harinya, yang berarti dalam sebulan Yamiya menjual sebanyak 2.400 porsi. 2.400 dikali dengan harga jual varian yang paling diminati yaitu varian manis 15.000 sama dengan 36 juta. Kemudian untuk biaya bahan baku per satuan produknya yaitu Rp6.300 dikali dengan 2.400 porsi sama dengan Rp15.120.000 untuk biaya bahan baku per bulannya. Maka total keuntungannya yaitu biaya bahan baku per bulan dikurangi dengan penjualan per bulan, maka didapat keuntungannya adalah Rp20.880.000. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Jadi untuk strategi promosi dari Yamiya sendiri ini menggunakan banner untuk di penjualan di depan toko, dan juga kami menggunakan endorse, salah satunya itu ada di gambar, menggunakan endorse salah satu influencer di Palembang yang sering mengupload tentang makanan, yaitu makanan pakai resep Palembang. Ini kami juga melakukan penjualan secara offline dan online. Untuk online-nya sendiri bisa dibeli di Shopee Food, GrabFood, GoFood, dan juga di TikTok Shop Yamiya. Selanjutnya, boleh. Selanjutnya yaitu analisis lingkungan pemasaran. Yang pertama itu lingkungan mikro dari perusahaannya sendiri. Yamiya itu merupakan UMKM yang bergerak di bidang makanan dengan menjual crackers ayam dan ubi ungu, beroperasi tiap hari dengan dapat menjual 80 porsi crackers. Lalu pesaingnya ada banyak sekali pesaing di daerah Palembang karena banyak usaha atau jajanan kekinian yang mungkin mengeluarkan produk yang sama. Selanjutnya. Yang ketiga, pelanggan. Kami memproduksi makanan atau jajanan yang bergizi dan higienis kepada para peminat atau pelanggan kami dengan melakukan produksi tiap harinya dan memperhatikan kebersihan produk. Lalu pemasok, kami selalu memperhatikan kondisi perkembangan kualitas bahan baku, harga bahan baku dari pemasok agar tidak adanya produk yang buruk atau kesilapan dalam proses penyediaan bahan baku. Selanjutnya. Yang kelima itu ada masyarakat. Menurut kami, masyarakat sudah mulai menyukai produk ini, terbukti dengan ramainya dan adanya dua cabang dari penjualan kami. Lalu ada banyaknya juga produk yang telah terjual di Shopee Food, GrabFood, dan GoFood. Yang keenam itu ada perantara pemasaran. Untuk perantara pemasaran kami sendiri, kami mempunyai media sosial untuk memasarkan dan mempromosikan produk kami secara online, yaitu melalui Instagram dan TikTok Shop. Lalu, seperti yang saya sudah bilang, pelanggan dapat membeli produk kami di Shopee Food, GrabFood, GoFood, atau membeli ke lokasi offline yang ada di bio Instagram kami. Selanjutnya. Lalu ada lingkungan makro. Yang pertama itu ada budaya. Menurut kami, produk kami ini merupakan roti gabin khas Indonesia dan kami berusaha mempertahankan makanan khas Indonesia ini agar tidak lekang oleh waktu dan tidak kalah oleh makanan-makanan dari luar negeri. Yang kedua itu teknologi. Untuk proses memproduksi atau memasaknya saat ini kami melakukan dengan cara tradisional, yaitu menggunakan tenaga manusia untuk menggoreng rotinya sendiri. Yang ketiga itu ada politik. Hukum dagang yang sudah kami kantongi itu adalah izin usaha mikro, kecil atau UMK. Yang keempat itu alam. Kami berupaya untuk tetap mempedulikan alam sekitar kami dengan tidak membuang limbah minyak di sungai.
Yang kelima itu ada demografi. Penikmat Yamiya sendiri bisa dilihat di Instagram kami dapat dari berbagai umur, daerah, agama, sehingga semua orang dapat menikmati dan menyantap makanan kami. Selanjutnya, oke, analisis strategi pemasaran dari Yamiyo. Strategi pemasaran yang kami gunakan itu adalah menggunakan strategi diversifikasi produk. Kami terus menambah berbagai macam rasa, juga menambah produk, contohnya seperti minum-minuman dalam berbagai rasa. Selanjutnya, oke, saya kembalikan kepada rekan saya, Olen, untuk menjelaskan struktur organisasi perusahaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan struktur bagian organisasi di perusahaan Yamiyo. Jadi bisnis ini dimiliki oleh rekan saya, Rizky Harid Dewi Putra, dan dari kepemilikan produk ini kami terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu bagian keuangan Selvi Meltiana, pada bagian pemasaran Putri Novitasari, bagian pengolahan saya sendiri Olen Arif, bagian produksi Peggy Putri, dan yang terakhir bagian penjualan Debbie Febrianti. Oke, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, boleh next. Baiklah, jika teman-teman ada yang berminat dengan Yamiyo ini, bisa langsung kontak di bawah ini dengan ada nomor telepon, bisa mencari Instagram kami di @yamiyo, dan bisa mencari website kami di www.yamiyo.co.id. Next. Baiklah, sekian pemaparan materi dari tim kami mengenai proposal bisnis yang telah kami paparkan ini. Sekiranya proposal ini bisa menarik dan diminati. Maaf jika dari tim kami ada salah-salah kata atau kata yang tidak mengenakan hati, mohon dimaafkan. Terima kasih banyak untuk perhatiannya dan terima kasih yang sudah menyaksikan dan sudah menonton. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, presentasi kali ini saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan.